Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'du, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita sareng Allah Subhanahu wa taala iparengin sehat. Amin. Iparengin bisa sholat jamaah. Amin. Itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Betul. Ini. Mungkin kalau sampean bukan di pondok, tak kira jamaah. Ini luar biasa. Saya ingin mengatakan sebelum sampai ke sini, dari rajana sholat jamaah ini para pada ban sholat fardu, takar. Kurang lebih menyamai sholat apa? Sholat fardu, sholat berjamaah itu. Kira-kira seperti ini. Lagi sholat tahajud. Sholat tahajud itu juga dari rajana kencernah takar para padaban fardu, para padaban sholat wajib, atau hukumnya para wajibah. Sholat jamaah juga hukumnya para wajibah. Kurang sekuni kun. Nah, kalau sampean bangun pagi, ya bangun jam berapa? Subuhnya sekarang kurang lebih jam 4 kurang seperempat. Ya. Sampean bangun jam berapa? Ada yang bangun jam berapa? Setengah 4. Kalau sampean bangun pagi, kalau Anda bangun pagi, masih belum masuk subuh, sempatkan sholat apa? Sholat tahajud. Ya. Bangun pagi, punya kesempatan apa? Sholat tahajud, sempatkan sholat tahajud. Ya, berapa rakaat minimal? 2 rakaat. Kan sholat tahajud 2 rakaat. Itu. Terus setelah itu kalau belum subuh, sempatkan sholat apa? Sholat tahajud apa? Witir sebelum subuh, sebelum azan. Sebelum azan. Itu. Sebelum azan itu disempatkan sholat berapa? Sholat apa? Sholat witir ini sholat kecil. Paling sekorin berapa rakaat? 1. Terus bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11 sampai 11. Itu sholat witir itu nyambung terus ya. Tidak ada duduknya. Duduknya hanya sekali pada yang terakhir. Jadi kalau sampean bujang 3 rakaat, ya 3 rakaat. Mau lirik Allahu Akbar tak 7 sekali, artinya tidak duduk tahiyat, tidak seperti sholat maghrib. Itu. Langsung Allahu Akbar, terus rakaat pertama, rakaat kedua tidak ada tahiyat. Rakaat ketiga langsung salam. 3 rakaat. 5 rakaat 5 rakaat juga seperti itu. Yang dua-dua itu menurut keyakinan saya. Yang dua-dua itu kalau sholat tahajud. Tahajud 2, salam. Tambah lagi 2, tambah lagi 2, tambah lagi 2, tambah lagi 2, tanpa batas. Buat 100. Duaan.
Teluan. Apa? Bukan teluan. 4 rakaat. Bukan 4 rakaat. Tambah 2 lagi, tambah 2 lagi. Ini sholatul laili masna. Sholat malam itu 2. Sholat witir itu kencil. Kalau sholat witir epesa 2 rakaat salam, itu benih witir namanya. Itu yang saya yakini seperti itu. Tuh. Langsung sholat qobliyatah, kalau sudah masuk subuh, qobliyatah subhi. Sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha itu. Sholat sebelum subuh itu, sholat sunnah sebelum qobliyatah subhi itu lebih bagus ban andi dunya. Lebih bagus ban asadakah. Lebih bagus ban andi dunya. Ban andi kekayaan satunya. Lebih bagus, misalnya sampean punya sawah banyak, Tegal banyak, punya rumah bagus banyak, punya mobil banyak, punya anak banyak, punya istri banyak, tampak, punya mobil banyak dan sebagainya. Itu bagusan apa? Bagusan sholat qobliyatah subhi. Karena itu jelas kenciran 100%. Kalau dunia ini, kenapa? Mungkin dunia itu tidak kencirna. Mungkin kun berdatu sana. Ya. Misalnya sampean soki andi pabrik. Pabrik apa? Pabrik rokok misalnya. Andi pabrik rokok. Itu belum tentu udah ganjarna, belum tentu. Karena membuat orang setuju rokok. Gitu. Nah ini saya peringatkan sampean ya. Kalau saya mengatakan, saya tidak mengatakan haram. Saya tidak mengatakan dan lain sebagainya. Cuma lebih baik tidak merokok. Di dalam banyak keterangan itu ya, Nabi mun orang mari ada bebang al-basal ussaum bang putih dan bang merah itu mulutnya bau enggak? Ya, bau apa itu? Bau bawang. Itu ban Rasulullah tak bagi nerok salat jamaah. Karena bau kannya. Allahu Akbar. Nah, di kiri kanan itu bau. Itu dilarang ikut salat jamaah karena mengganggu. Itu. Rokok juga seperti itu sama. Becang. Kan apa namanya, Islam ini luar biasa. Sampai dengan masalah kebersihan, masalah bau sangat diperhatikan. Baik, sekarang kita lanjut halaman berapa? Halaman 4 paling bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Ghazali wal imanu, bawah sekali ya, qaulun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan. Lisan, senyaman beriman itu dinyatakan dengan apa? Iya, engki gula saja. Nah, itu namanya apa? Setong. Yang kedua, wa tasdiqun bil jinan, dan membenarkan di dalam hati. Tasdik ini membenarkan bil jinan dengan hati. Terus wa amalun bil arkan, dan berbuat dengan anggota badan itu. Wa amalun berbuat bil arkan dengan anggota badan.
Jadi misalnya begini, contoh. Contoh. Iman bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad. Sampean mengatakan apa untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Gusti Allah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setong itu. Jadi kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Rasulullah dengan mengatakan dengan mulut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus di dalam hati juga iya. Hati juga naruh percaya. Benikun apa? Benikun mulutnya saja. Jadi kalau mulutnya saja mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi hatinya tidak percaya, itu namanya munafik. Luar dari lemah tidak sama. Terus wa amalun bil arkan lagi, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang misalnya percaya sampean bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad, engki percaya. Hatinya juga percaya. Percaya sampean bahwa perintah sholat dari Allah ke Nabi Muhammad, percaya engki. Hati juga percaya. Lalu Anda mendirikan sholat. Nah, itu saya nyamain apa iman. Munkun engki percaya, hati percaya, tapi tak bojang. Nah, ini munafik juga. Jadi itu tiga. Jadi orang mukmin itu, orang beriman itu, orang yang mengatakan engki percaya, artinya engki percaya, terus lalu melaksanakan yang dia percayai. Kita kudu pasah. Kita kudu bajang. Kita kudu berbuat baik. Itu namanya iman. Mun luang salah setong itu tidak disebutkan, tidak dikatakan apa? Iman. Luang setong saja itu tidak disebut mukmin orang itu. Tidak disebut mukmin. Misalnya, mencuri itu dilarang oleh Allah. Percaya sampean? Ya. Percaya? Oke, percaya. Hatinya juga bahwa mencuri itu dilarang oleh Allah. Percaya? Lalu Anda tidak mencuri, misalnya. Itu apa? Iman. Berarti kalau engki gula percaya mencuri haram. Engki ate percaya, tapi mencuri. Itu namanya imannya belum sempurna. Titik teluan. Jadi al-imanu qaulun apal? Qaulun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun. Coba jangan lihat kitabnya lagi. Al-imanu qaulun, terus wa tasdiqun bil jinan wa amalun lagi. Al-imanu qaulun wa tasdiqun bil wa amalun, mulut, hati, badan. Mulut, hati, anggota badan. Apa tangan, apa mata, apa mulut, itu, apa kaki. Paham ya? Nah, ini. Terus di dalam agama kita itu ada 3 ajaran pokok. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Sampai tahu hadis arba'in ya? Ada yang ngaji hadis arba'in di sekolah? Ada? Belum? Itu. Jadi di agama itu punya 3 ajaran pokok. 1 Islam, 2 iman, 3 orang iman ini orang mukmin. Orang Islam muslim. Orang iman mukmin. Orang ihsan
muhsin. Ya. Nah, ini perlu dibedakan ketiga-tiganya itu. Mari kita bedakan ya. Mun kun mukmin, mun kun muslim meloloh, mun kun Islam meloloh ini ya apa jang laku tusah, apa jang laku tusah. Apa jang cak ngocain orang, apa jang ngerasain orang, apa jang itu ki tingkatannya tingkat apa? Tingkat muslim ki. Jadi mun dosanya jalan, pahalanya jalan, itu ki tingkatnya muslim. Naik ke tingkat 2. Apa ini? Mukmin. Ini sudah mulai ada peningkatan. Mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Itu namanya mukmin. Kalau muslim, saya ulangi lagi, kalau muslim itu sama-sama mengerjakan perintah Allah dan mengerjakan larangannya, sama-sama jalan. Itu. Ingat ini. Kalau apa? Kalau mukmin naik lagi. Gimana? Mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kalau muhsin ini kualitas oke. Yang ketiga ini kualitas yang paling tinggi. Apa? Mengerjakan perintah Allah, mengerjakan seluruh perintah Allah termasuk apa? Yang sunnah. Ini kun wajib Allah. Mengerjakan perintah Allah termasuk yang sunnah. Menjauhi larangannya termasuk yang makruh. Termasuk yang makruh juga ditinggalkan. Terus meninggalkan sebagian sebagian yang halal, meninggalkan sebagian yang mubah. Ini luar biasa ini. Yang pertama mengerjakan seluruh perintah apa? Ini kalau muhsin mengerjakan seluruh perintah Allah termasuk sunnahnya, ya, dan menjauhi larangannya termasuk apa? Termasuk yang makruh dan meninggalkan yang mubah, yang boleh, meninggalkan sebagian yang mubah. Apa yang mubah itu? Sebagian yang mubah itu apa? Mewah misalnya. Mewah. Boleh kita mewah, tapi lebih baik tidak. Jadi kalau orang itu masih hidup mewah, itu berarti masih belum sampai tingkatannya di apa? Di muhsin. Iya, baik, seperti itu. Mewah itu seperti apa mewah? Mewah ini biasanya, orang itu, kemewahan itu biasanya ada di mat'am, makanan, enak-enak terus tiap hari. Makanan mewah. Terus, yang kedua, malabis, pakaian mewah. Sarung sampean berapa harganya? Berapa? 100 ya? 200. Nah, kalau lamiri itu termasuk mewah, kalau menurut saya. Lamiri itu termasuk mewah. Boleh. Tapi kalau bukan sutra, kalau sutra tidak boleh. Jadi kalau ada orang jual sarung misalnya, ada tulisannya 100% sutra, haram dipakai oleh orang laki. Ya. Pakai sutra tidak boleh. Orang laki-laki tidak boleh pakai sutra dan tidak boleh pakai apa lagi? Apa lagi? Cincin emas. Ya. Itu. Ini perhatikan nih. Jadi walaupun boleh, soki boleh. Pakaian yang mewah selarang. Apa bahkan larang? Ada merek Dyer, Ursase, Parada. Oh itu larang-larang jutaan itu. Pakaian, mat'am, makanan. Ada makanan itu larang, jutaan, seperek itu juta. Kopi luwak. Kalau yang asli itu mahal. Ratusan ribu secangkir. Oh. Itu boleh.
Tapi kalau orang itu masih mewah seperti itu, tingkatannya belum sampai ke muhsin. Boleh. Mimat amin makanan, wa manabisin pakaian, wa manazila rumah. Rumah mewah boleh. Andi Roma tingkat berapa? Coba Roman orang Sogi. Ini sampean kalau melihat Roman orang Sogi itu terkesan mewah atau biasa? Kenapa? Iya, terkesan mewah. Mon Roman kiai sampean ini, setengahan ini mewah setengah apa coba? Terang-terangan sudah, ayo. Coba ya. Bagusan Roman sampean kan? Campur sampean tehel sampai nalar gedung, tehel sampean. Bertehel nalar gedung ya. Oh, di sini kan tehel baba. Sampai nalar gedung sampai tehel lah. Lampu kayak gini ini mewah atau biasa? Biasa kan ya? Ada kristal-kristal, kancrengkang, itu mewah. Itu boleh. Boleh. Tetapi, pokoknya monki mewah ini tidak sederhana. Tidak sederhana. Tidak apa adanya. Jadi, orang ini memang harus hidup sederhana. Hidup mewah boleh, tetapi tingkatannya tidak bisa sampai ke tingkat. Iya. Nah, kalau orang itu sudah sampai ke tingkat muhsin itu, masuk surga sudah lolos sudah. Bighairi hisab. Langsung jelas. Kalau orang Islam sih dihitung itu. Orang mukmin sih dihitung itu. Nah, kalau ihsan itu sudah tidak terusan sekali. Lebih, jadi ihsan itu lebih dari wajibnya. Setimun wajib beda apanya? Beda sunnahnya. Mun larangan ada meninggalkan makruhnya, ya. Terus mun halal meninggalkan sebagiannya. Sebagian yang halal. Itu. Tarku ba'dil halal. Itu. Jadi fi'lul ma'murat mengerjakan yang segala yang diperintahkan, wa tarkul manhiyat dan meninggalkan yang diharamkan, termasuk wa tarkul makruhat, termasuk meninggalkan apa? Seperti apa makruh? Rokok ya. Itu makruh. Terus watarku ba'dil halal. Itu kalau muhsin. Meninggalkan sebagian yang halal. Ingat-ingat ini. Nah, apa jaminannya? Seperti di Quran, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Tanda orang muhsin ini kalau kena ibadah itu lebih dari wajib. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sering membaca istighfar, selalu membaca istighfar pada waktu sahur. Di mari sampean mari pejang sunat, mari pejang tahajud, banyak baca istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Artinya istighfar ini minta sepura Gusti Allah. Ngaji Quran minta sepora itu. Nanti ngaji Quran itu juga minta sepora. Walaupun tidak mengatakan astagfirullahaladzim. Ini. Terus berikutnya, wa dalilul a'mali aktsaru min ayyuhsa. Dalil tentang keharusan beramal, wa dalilul a'mali, dalil tentang keharusan beramal
aktsaru min ayyuhsa, sangat banyak sekali. Aktsaru lebih banyak min ayyuhsa dari yang dihitung, artinya banyak. Itu. Jadi wa dalilul a'mali, dan dalil atau petunjuk atau dasar keharusan berbuat aktsaru min ayyuhsa, sangat banyak sekali. Jadi benikun ikan ngenangan tapi harus dilakukan. Benikun di mulut tapi harus dilakukan. Sampean percaya bahwa istighfar itu perintah dari Gusti Allah. Ingki percaya. Lalu diucapkan astagfirullahaladzim. Di hati juga percaya, lalu diucapkan astagfirullahaladzim. Itu. Wa in kana al-'abdu yablughul jannata bi fadlillah ta'ala, wa in kana, sekalipun ada al-'abdu, hamba ini guluban sampean, hamba ini orang. Yablughu, sampai al-'abdu, hamba itu, fa'ilnya hamba, al-jannata jadi apa al-jannah? Maf'ul. Fa'ilnya al-'abdu, fa'ilnya takdiruhu apa? Wa fa'iluhu dhamirun apa? Wa fa'iluhu, coba di-i'rab. Wa fa'iluhu dhamirun statirun fihi jawazan takdiruhu huwa abdun. Al-jannatah maf'ulun. Bi fadlillahi dengan karunia Allah. Fadlillahi dengan karunia Allah. Jadi masuk surga ini memang semata-mata fadl dari Allah wa karamihi, dan kemurahannya. Wa karamihi, dan kemurahannya. Tetapi ba'da ayyasta'iddah, setelah mempersiapkan. Yasta'iddah, mempersiapkan siapa? Abdun, hamba itu mempersiapkan bitaatihi, dengan taat kepada Allah, wa ibadatihi, dan beribadah kepada Allah. Wa taat ini apa? Patuh. Wa ibadatihi, ban ibadah. Ala ko fokus. Ibadah ini ala ko fokus artinya. Ala ko kelakuan sebeda kenjarna, ini namanya ibadah. Ala ko barang sebeda kenjarna. Contohnya apa? Salat. Tedung. Temu saya ibadah apa enggak? Ibadah. Jadi ibadah ini segala perbuatan yang dibolehkan oleh Allah. Segala perbuatan yang dibolehkan oleh Allah, itu namanya ibadah. Tapi harus disertai dengan iya, itu. Tedung kudu niat. Mun tedung sehari penting make niat ibadah, ya los ibadah itu. Makan sampai berda. Misalnya, ada ibadah itu. Kok makan karena ibadah, tapi takor dik-ngedik begitu, takor melarat, sia-sia nah. Ya. Jadi makan ibadah, ya. Terus apa lagi? Apalagi tidur ibadah, apa lagi? Olahraga kalau untuk menguatkan, mulai kuat, mulai tak kering misalnya, supaya kuat ibadah juga. Tapi mempasan terusan, olahraga sampean. Tapi ngakui lebar pandak, tak bisa itu. Berharam kayak soalnya. Hati-hati, lebar pandak ini tak oleh tak. Harus di bawah lutut. Itu. Ya. Jadi kotu teroca Gusti Allah. Memang orang bisa masuk surga itu karena kamurahan Gusti Allah, karena kelampuan Gusti Allah. Umpamana baru orang yang tak bajang masuk surga, ada. Tetapi ya ini ada lakinnya. Lakin ba'da yasta'id bi ta'ati, tapi kudu taat lu. Walaupun masuk surga itu adalah bonus dari Gusti Allah,
adalah kemurahan Gusti Allah, tapi harus mempersiapkan dengan apa? Iya, dengan ibadah. Li'anna rahmatallahi, karena belas kasih Allah itu, li'anna rahmatallahi, karena kasih sayang Allah itu, belas kasih Allah itu qaribun, dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang muhsin. Nah ini nanti kalau muhsin itu sudah pasti oleh kemurahan Gusti Allah. Memang masuk surga itu kehendak Allah, tapi setelah mempersiapkan diri dengan ketaatan kepada Allah. Karena apa? Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Walau qilah, andai kata dikatakan, aidon, lagi, yablughu, ada orang mengatakan yablughu, sampai hamba itu sampai ke surga, maksudnya yablughu, masuk surga maksudnya, bimujarradil imani, dengan mujarrad semata-mata iman, bimujarradi, dengan semata-mata al iman, iman. Kulna, ini kata Imam Ghazali. Naam, iya, memang orang masuk surga hanya dengan parcaja saja, walaupun tak bujang, tapi parcaja, bahwa bujang itu wajib parcaja. Kau bisa masuk surga kia? Iya. Tapi nah, lakin mata ya belum. Tapi kapan masuknya itu? Mungkin anu meloloh, mungkin colok meloloh, mungkin caca meloloh, mungkin parcaja meloloh, tapi tidak mengerjakan. Kapan masuknya? Wa kam min aqabatin, banyak sekali rintangan. Wa kam min aqabatin, banyak sekali rintangan. Kaudin yang sulit, yakto'o, menempuh ha kepada aqabah, ila ayyasilah, hingga sampai. Jadi kalau orang mau menuju ke suatu tempat itu banyak rintangan. Banyak rintangan yang sulit. Misalnya sampean entara ke mana? Ke Sumenep. Numpak sepeda motor. Apa rintangannya itu? Di jalan. Banyak motor, ya. Kadang-kadang jalannya tidak nyaman. Makanya sampean punya sepeda motor itu pasangin klakson. Ya. Itu untuk menghindari rintangan. Pasangin shock breaker, pir. Nah, itu untuk mengurangi rintangan. Pasangin gas bisa aja bisa kene untuk menghindari. Nah, umpas gas itu tak bisa begini, ada rem itu rem, gas, kopling, klakson, kaca spion, itu untuk menghindari rintangan. Anak-anak ngodah spionnya buang, ya aku negara nggak kepeng, nggak ini tinggi udah ngebel dari budi tit, cengok begitu. Itu udah level itu namanya tidak paham rumus. Jadi begitu juga iman ini ada rintangannya. Apa rintangannya iman? Apa gangguannya iman? Coba gangguannya iman itu dosa. Gangguannya iman kelakuan dosa. Ingat ini, siksaan yang paling berat di dunia adalah teror. Ingat ya, siksaan yang paling berat di dunia adalah teror. Sampai teror ada orang nyaman, teror, tapi nanti bisa, itu menyiksa itu, menyiksa. Nang pesantren teror rokok misalnya, tapi tak bagi syahwat. Sampai deki, ting sudah mulai kebengkona, abini setong, terus abini dua, itu siksaan itu, siksa berat. Andi dua, terus abini teloan, siksaan paling berat. Terus kelampi, terus
nak kena ngudah. Terus sepeda motor NMAX. Wah, langsung narja begini. Terus sepeda motor Ninja. Wah, langsung ngebut nerok cross. Nerok racing, nerok balap. Tero. Itu siksaan yang paling berat. Semua orang dia pengetero. Terus, nah, fa'awwalu tilkal aqobat, maka pertama-tamanya rintangan itu, fa'awwalu tilkal aqobat, maka pertama-tamanya apa? Rintangan itu, aqobatul imani adalah rintangan iman. Wa annahu, sesungguhnya abdun, hal yaslamu, apakah selamat, min jalbil imani, dari tercerabutnya iman, amla atau tidak. Nah, ini kita belum tentu apakah kita ini selamat, mudah-mudahan selamat. Apakah kita ini selamat dari rintangan iman atau tidak? Ya, mudah-mudahan kita selamat dari rintangan iman itu. Amin ya rabbal alamin. Ya, tero itu rintangan. Kita belum tentu selamat atau tidak itu. Wa idza wasalah, dan apabila sampai orang ke surga, hal yakunu khaiban muflisan, apakah dia itu rugi, khaiban rugi, muflisan bangkrut. Kadang-kadang orang itu sampai antar ke Sumenep. Kadang-kadang karena banyak rintangan sampai di Sumenep itu sampean rugi. Rugi itu artinya apa? Lesoh. Karena menghadapi rintangan di jalan. Nah, sebenarnya kalau di sini tidak rintangan kan enak. Seperti kita berjalan ke surga, rintangan bisa diterabas semua. Tak peduli, tak peduli, apa tak peduli. Itu sampai ke surga dengan mulus, tidak rugi. Artinya, karena walaupun sampai ke surga, orang itu walaupun di surga ini sudah tempat yang paling senang, dari paling bawah sampai ke paling atas itu senang semuanya, tapi kita mengharapkan di surga itu yang paling atas, yang paling tinggi, yang paling luar biasa. Allahumma ij'alna min ahli jannah, amin. Itu. Nah, jangan sampai kita sampai ke tempat tujuan itu tak puas, begitu ya. Sampai pulang ke rumahnya, sampai di rumahnya, orang tuanya sedang tidak di rumah, ini kan tak nyaman. Sampai di rumah sakit misalnya, karena perjalanan di sini menuju ke rumahnya banyak hambatan-hambatan atau jalan kolesok. Itu. Waqal Hasan al-Basri, berkata Imam Hasan al-Basri, ini orang Irak, ini ulama besar. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, li ibadi, kepada hamba-hambanya, abdun mufrad, ibadun jama'. Yaumul kiamat, pada hari kiamat. Pada kiamat Allah adabu ke kita semua itu, udkhulu ya ibadi, masuklah wahai hamba-hambaku. Allahumma ij'alna min ahli jannah. Allahumma ij'alna min ahli jannah. Amin. Birahmati, dengan kasih sayangku. Waqtasimuha, dan berbagilah ha dengan rahmatiku, rahmat itu bi'amalikum, dengan apa? Amal apa? Amalun, perbuatannya. Amalun jamaknya a'malun. Ya. Nanti kita ini semuanya dipanggil oleh Allah, ya ibadi, udkhulu jannata bi rahmati, waqtasimu bi a'malikum. Berbagilah kamu kepada rahmat
bi'amalikum dengan perbuatanmu. Begini ini artinya. Kalau sampean namun beko sebuh olehna ya sesuai dengan naman sampean. Mun naman 20.000 olehna banyak. Mun naman 1.000 olehna sehital. Mun naman 2.000 olehna 2 kintal. Besena banyak misalnya. Sama seperti itu juga. Sampean pergi ke surga masuk surga. Tapi mun kalau kona sampean pas-pasan ya surganya baba. Kalau full sampai di tingkat muhsin, surganya paling atas. Ya seperti itu. Jadi katanya pepatah, siapa nanam, dia yang menuai, yang memanen. Itu. Sampean naman bagus, oleh bagus. Sampean naman juba, oleh juba. Kalau sampean nanam rumput, apakah bisa tumbuh padi? Bisa enggak? Tidak. Kalau sampean naman padi, apakah tumbuh rumput? Tumbuh, itu halangan. Halangannya orang bagus, berdebay halangannya iman seperti itu. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.